Nothing's wrong, babe. She's back! Run. Yamete kudasai. Halo Bebaners, dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya, si Ganteng. Gimana kabar Anda semua? Sehat, mental aman? Saya harap kalian sedang dalam mood yang baik. Kali ini saya akan membawakan sebuah film horor yang diangkat dari legenda Meksiko tahun 1800-an. Kisahnya cukup menarik untuk saya pribadi karena di dalam film ini kita akan diberikan sebuah plot twist yang sangat amat mencengangkan. Film ini juga baru dirilis di awal tahun 2022 ini, jadi buat kalian yang mampir ke video ini, jangan khawatir yang suka ngerasa, udah pernah nonton gak ya? Karena jawabannya sudah pasti belum. Film ini berjudul The Legend of La Llorona. Diharapkan sebelum menonton pastikan dulu blok semua chat WhatsApp agar tidak mengganggu saat menonton nanti. Matikan semua notif yang masuk, siapkan semua item, kasur, bantal, selimut, celana dalam, apapun itu. Kita langsung saja ke alur cerita. Kisah dimulai dengan seorang ibu dan dua orang anaknya yang sedang dalam perjalanan menuju sang ayah di sebuah hutan Meksiko. Hingga di suatu momen sang ibu meminta kedua anaknya untuk menunggu sementara dirinya pergi menuju sang ayah. Sang ibu pun pergi di dalam gelapnya malam dan meninggalkan kedua anaknya di hutan. Untuk menidurkan si adik karena dari tadi rewel, sang kakak yang bernama Eduardo kemudian menyanyikan sebuah lagu tidur kuno di mana jika dilihat dari liriknya, itu sama sekali bukan lagu tidur. Entahlah. Mereka pun kemudian tidur hingga tiba-tiba Eduardo merasa ibunya sedang dalam masalah dan pergi mencarinya seorang diri. Tiba-tiba No hagas eso. Mamá! Liliana, vuelve. mereka pun kemudian terpisah di gelapnya malam dan tiba-tiba terdengar suara teriakan si adik yang ternyata sedang bersembunyi di tepi sungai. Saat mereka berdua mengobrol, tak jauh dari sana muncul kabut tebal bersamaan dengan munculnya seorang wanita dari dasar sungai. Dan tiba-tiba setelah beberapa hari berlalu, kita akan diperlihatkan dengan sebuah keluarga kecil yang berasal dari Amerika sedang pergi berlibur ke Meksiko. Sang ayah bernama Andrew, sang ibu bernama Carly, dan anaknya yang bernama Danny. Dan sang sopir bernama Jorge yang merupakan pemandu wisata mereka kemudian mengantar mereka menuju sebuah penginapan milik seorang wanita bernama Veronica. Veronica kemudian menyambut tamunya di mana terlihat ia kaget karena Andrew datang bersama istri dan anaknya. Padahal sebelumnya Andrew bilang ia hanya datang berdua bersama dengan istrinya. Terlihat dari raut wajah Veronica yang mengkhawatirkan sesuatu, namun entah apa itu penyebabnya. Mereka pun mulai merapikan barang-barangnya hingga di suatu ketika saat Carly sedang meletakkan foto USG bayinya di sebuah kotak musik, tiba-tiba tanpa sebab yang pasti, ia merasakan sebuah ingatan tentang kotak musik itu. Padahal ini kali pertamanya, ia dan keluarganya mengunjungi penginapan itu. Kemudian sang suami Andrew menghampirinya untuk sekedar mengobrol, namun terlihat Carly bersikap dingin dan acuh tak acuh pada perkataan suaminya. Dan setelah ditelusuri, rupanya Carly dan Andrew baru saja kehilangan anak keduanya yang mati, entah apa penyebabnya. Yang membuat Carly sebagai seorang ibu sangat merasa kehilangan. Dan alasan Andrew membawa Carly berlibur adalah untuk mencari suasana baru agar Carly dapat kembali merasakan bahagia. Tak lama setelah itu muncul si Danny mengajak ayah dan ibunya untuk bermain di sungai yang letaknya tak jauh dari penginapan. Si Danny yang asik berlarian kemudian menemukan potongan tangan boneka bayi di semak-semak tumbuhan. Masalah muncul ketika Andrew berusaha memotivasi Carly agar bisa move on dari kematian anaknya, secara tidak langsung membuat mereka kehilangan perhatian pada Danny, anak mereka yang tersisa. Tiba-tiba I don't want to do that with Danny.
Danny. Dari dalam sungai muncul sebuah kain putih yang menarik Danny menuju ke tengah sungai. Untungnya dengan cepat Andrew dan Carly datang tepat waktu dan menolongnya. Did you see anyone down there in the water? I saw a lady. Ketika hari sudah gelap, Andrew dan Carly berkunjung ke sebuah restoran yang tak jauh dari penginapan. Saat Andrew memesan sebuah lagu khusus untuk istri tercintanya, tiba-tiba Carly didatangi oleh seorang kartel narkoba bernama Pedro yang secara tidak sopan mengganggunya. Tak hanya itu, ia juga berani melecehkan Andrew di hadapan Carly yang kemudian muncul si Jorge mengusir si Pedro. Sebelum Pedro pergi, ia mengancam Andrew dan Carly mengenai keamanan anaknya di mana berdasarkan informasi, ternyata di daerah tempat Andrew dan Carly menginap sering terjadi kasus anak kecil hilang. Jorge mengatakan kalau orang-orang kartel sering menculik anak kecil untuk bisnis narkobanya. Jorge kemudian menyuruh Andrew dan Carly kembali ke penginapan dan tidak lagi meninggalkan anaknya di penginapan. Sejak Carly berkabung dalam kesedihan atas kehilangan anaknya, mereka sudah lama tidak melakukan mantap-mantap di mana malam ini nampak Andrew ingin bercocok tanam. Namun di suatu momen karena Andrew salah ucap, membuat Carly harus membatalkan aktivitasnya di mana hal tersebut tentu sangat menyiksa si Andrew. Carly pun pergi dan melihat ke arah jendela, namun tanpa diduga Carly melihat Danny anaknya dibawa oleh seorang wanita berbaju putih. Seketika Carly panik dan mengecek kamar Danny yang ternyata Danny sudah tidak ada. Carly kemudian mengejar Danny seorang diri di hutan di mana ia melihat Danny dibawa ke tengah sungai oleh seorang wanita. Namun ternyata itu hanya halusinasi Carly di mana ternyata saat ini Danny sedang bersama Andrew. Andrew menjelaskan kalau si Danny baru saja dari kamar mandi dan kemudian membantu Carly keluar dari sungai. Namun saat sudah di tepi sungai, tiba-tiba saja Danny menghilang dari pandangan mereka yang tentunya membuat Andrew dan Carly panik saat itu juga. Danny? He's gone. Mereka pun kemudian mencari Danny di penginapan namun tak ada tanda-tanda dari Danny. Mereka kemudian menghubungi pihak kepolisian namun sayangnya mereka harus menunggu 24 jam sebelum Danny dinyatakan benar-benar menghilang. Dan berdasarkan informasi yang diberikan Jorge tempo hari mengenai orang-orang kartel yang menculik anak kecil, Andrew dan Carly dengan berani menghampiri orang-orang tersebut dan bertanya mengenai keberadaan anaknya. Dengan gelagat sombongnya, Pedro mengatakan kalau memang dirinya yang menculik Danny di mana pernyataan tersebut membuat dirinya dipukul oleh Andrew. Pedro pun emosi dan kemudian melecehkan Carly di hadapan Andrew di mana tak lama setelah itu dirinya mendapatkan pesan dari Jorge untuk tidak macam-macam pada orang asing. Pedro pun kemudian mengatakan yang sebenarnya kalau dirinya sama sekali tidak menculik anaknya dan kemudian memberikan hadiah pukulan untuk Andrew karena sudah memukulnya. Andrew dan Carly pun pulang dan mengabari situasinya pada Veronica dan Jorge. Keadaan semakin rumit ketika Jorge, Veronica, dan Carly sedang berunding. Tanpa diduga Andrew pergi mengejar si Pedro yang sudah memukulnya dan berniat membalasnya. Tentu perbuatan si Andrew membuat Carly semakin gelisah hingga kemudian ia menyadari kalau dari dalam hutan terdengar suara Danny meminta tolong. Danny? Carly pun pergi menuju hutan dan terus mengikuti suara Danny berasal. Hingga tiba-tiba Danny, I hear you. I'm coming. Di situasi yang berbeda, Andrew berusaha mengejar Pedro dan kawan-kawannya yang entah menuju kemana, namun tiba-tiba radio mobil mengeluarkan suara aneh yang membuat fokusnya teralihkan dan tanpa disadari, tiba-tiba Andrew pun mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak sadarkan diri. Di tengah kecelakaan kemudian muncul sebuah mobil di mana pengendara mobil itu mengambil barang-barang Andrew berupa handphone dan sebuah salib. Kemudian scene kembali beralih pada Carly yang sudah siuman dari pingsannya, kemudian kembali mendengar suara Danny yang meminta pertolongan. Pencarian pun kembali berlanjut menuju ke dalam hutan hingga akhirnya Carly menemukan Danny yang sedang bersembunyi di bawah akar pepohonan. Saat ditanyai perihal dirinya yang tiba-tiba saja menghilang, Danny menjelaskan kalau dirinya dibawa oleh seorang wanita yang berasal dari sungai. Saat dalam perjalanan kembali menuju penginapan,
tiba-tiba terdengar erangan suara wanita yang membuat Carly dan Danny ketakutan. Dan tiba-tiba What's wrong? Nothing's wrong, babe. She's back! Run! ¿Estás herida? saat Danny secara tidak sengaja menjatuhkan tangan boneka bayi yang ia temukan tempo hari di tepi sungai, disinilah Veronica kemudian teringat masa lalunya saat dirinya sedang bersama dengan anaknya. Di saat itu Veronica sedang berjalan di tepi sungai bersama dengan anaknya, namun tiba-tiba anaknya yang bernama Angela menghilang dari pandangannya. Keadaan menjadi semakin aneh ketika Angela tiba-tiba berada di seberang sungai dan membawa sebuah boneka yang asalnya entah dari mana. Kemudian muncul sebuah kabut bersamaan dengan lenyapnya sang anak. Veronica kemudian mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, namun belum sempat ia bercerita, tiba-tiba lampu menjadi konslet di mana Veronica menyadari kalau makhluk tadi sedang berada di dalam rumahnya dan mengincar Danny. Veronica menyuruh Carly dan Danny bersembunyi sementara dirinya mempersiapkan ritual perlindungan. Saat Carly dan Danny bersembunyi di sudut kamar, tiba-tiba kotak musik menyala dengan sendirinya. Carly kemudian berniat mematikan kotak musik tersebut dan tiba-tiba Las calaveras salen de su tumba. Where are you? Danny kembali dibawa oleh makhluk dari sungai tersebut di mana kemudian nampak terlihat jelas jejak makhluk tersebut yang bergerak di dalam dinding. Carly terus mengikuti arah jejak makhluk yang berupa air itu hingga jejak tersebut berhenti di sebuah pintu. George kemudian mendobrak pintu itu dan benar saja, di balik pintu sudah ada si Danny. Tak lama setelah itu si makhluk kembali muncul di mana George kemudian menyuruh Carly dan Danny pergi ke tempat suci sementara dirinya mencoba menghambat si makhluk goib tersebut. You're safe here. Dan sampailah mereka ke tempat suci dan disinilah Veronica menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sejarah bermula ketika di tahun 1800-an terdapat sebuah pasangan yang mengalami cinta segitiga di mana Hernandez, seorang pria yang sudah beristri, telah diam-diam berselingkuh dengan pembantunya sendiri hingga mempunyai seorang anak. Alasan Hernandez berselingkuh karena istri sahnya tidak dapat memberikan keturunan yang akhirnya lebih memilih bercocok tanam dengan pembantunya sendiri yang bernama Maria. Namun sayangnya Hernandez hanya menginginkan anaknya namun tidak dengan Maria. Hernandez tetap mencintai istri sahnya sepenuh hati dan sama sekali tidak mencintai Maria walaupun Maria telah memberikannya keturunan. Maria yang menerima kenyataan pahit bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Hernandez pun sakit hati hingga di suatu hari ia berniat bunuh diri dengan mengajak anaknya. Kejadian itu rupanya diketahui oleh Hernandez di mana pada saat itu juga Hernandez merebut sang anak dari Maria. Dame el bebé. Yo te pago. Hernandez menganggap bahwa Maria sudah gila dan kemudian ia melemparkan sebuah batu yang mengenai wajah Maria. Secara tidak sengaja lemparan tersebut telah membuat Maria mati saat itu juga dan resmi menjadi penunggu sungai itu. Sejak kejadian itu banyak kasus anak menghilang di mana beberapa orang percaya kalau Marialah yang telah menculiknya. Maria juga dijuluki sebagai Llorona di mana arti dari kata tersebut adalah wanita yang menangis. Dan berdasarkan kasus-kasus sebelumnya ternyata Maria atau Llorona tidak pernah meninggalkan sungai sama sekali di mana hal itu sangat berbeda dengan kejadian hari ini. Ini kali pertama Llorona masuk ke dalam rumah seseorang dan berniat menculik anak kecil sampai begitu niatnya. Veronica mengatakan kalau hal itu dapat terjadi ketika Llorona atau Maria merasa dekat dengan anak kecil yang diincarnya layaknya anaknya sendiri. Tentu Danny bukanlah anak kandung dari Maria di mana keinginan kuat Maria yang ingin menculik Danny akan membuktikan sebuah rahasia yang akan terungkap di akhir film nanti. Carly kemudian menelpon suaminya yang keberadaannya belum diketahui namun tanpa diduga
HP sang suami berada pada Jorge di mana hal tersebut membuat Jorge dicurigai telah mencelakakan si suami. Carly kemudian mengusir Jorge dari tempat suci itu di mana di balik pintu sudah ada si Lorona menunggunya. Said the crucifixes will stop her. Jesus Christ. Carly kemudian mengikuti jejak Jorge di bawah hingga kemudian muncul si Lorona mengejar Carly. Carly pun tersudut di sebuah lorong di sana dan untungnya di lorong terdapat sebuah foto Hernandez bersama istrinya di mana hal itu mengalihkan perhatian si Maria. Karena kebenciannya pada istri Hernandez membuat Maria yang awalnya seekor hantu kini ia berubah menjadi wujud layaknya manusia. Kesempatan tersebut pun digunakan Carly untuk kabur ke dalam basement di mana ternyata Maria tetap mengikutinya. Carly berusaha bersembunyi namun sayangnya keberadaannya diketahui oleh Maria. Maria kemudian mencekik Carly hingga kemudian muncul Veronica berusaha menghentikan perbuatan Maria dengan menusuknya dengan sebuah salib. Saat akan menusuk Maria tiba-tiba muncul si Danny yang membuat perhatian Veronica teralihkan dan kesempatan itu digunakan Maria untuk menghabisi nyawa Veronica. Akhirnya Maria kembali membawa Danny pergi. Di sini Carly sudah pasrah dengan keadaan namun sebelum Veronica mati, ia berkata pada Carly kalau masih ada satu cara untuk mengambil Danny kembali. Cara tersebut adalah dengan menukarkan anak kandung Maria dengan Danny. Diketahui anak dari Maria adalah perempuan yang bernama Gabriela di mana setelah Maria meninggal, Gabriela diasuh dan tinggal bersama dengan Hernandez. Hernandez menyayangi Gabriela melebihi kasih sayangnya pada istri sahnya yang membuat sang istri cemburu hingga ia mencoba mengutuk Gabriela. Untungnya nenek buyut Veronica yang merupakan seorang penyihir meletakkan sebuah mantra di kotak musik Gabriela untuk memperingatinya tentang sebuah bahaya di mana ketika bahaya mendekat, kotak musik itu akan memainkan sebuah lagu. Akhirnya pada malam itu Gabriela terbunuh oleh istri Hernandez dan mayatnya dikubur saat malam itu juga. Kemudian Veronica menyebutkan sebuah pulau yang bernama De La Muñecas di mana mayat Gabriela berada di sana. Dan tak lama setelah itu Veronica pun mati. Akhirnya Carly kembali termotivasi untuk mengambil anaknya kembali. Carly kemudian pergi menuju tempat para orang-orang kartel berada dan benar saja di sana ada si Andrew yang sedang dijadikan sandera. Namun tak berselang lama keberadaan Carly diketahui dan ia pun dibawa. Siapa sangka kemudian muncul si Jorge yang ternyata masih hidup dan berhasil lolos dari Maria. Ia datang menghentikan perbuatan Pedro di mana kemudian terungkap sebuah fakta ternyata Pedro adalah anak dari Jorge. Pantas saja Pedro selalu menuruti perkataan si Jorge. Carly kemudian bertanya mengenai keberadaan pulau bernama De La Muñecas. Jorge kemudian menyebutkan bahwa pulau tersebut adalah tempat Lorona mengambil anak yang diculik dan memberikan semua boneka jiwa mereka. Dan tak lama setelah itu terdengar suara Danny dari sungai di mana Jorge menyuruh Carly dan Andrew mengikuti suara tersebut. Dan di tempat Jorge berada mereka diserang oleh Maria yang membuat beberapa orang tewas termasuk Pedro. Di sisi lain Carly dan Andrew sedang dalam perjalanan menuju tempat bernama De La Muñecas. Sesampainya di sana mereka terkejut karena tempat tersebut dikelilingi banyak boneka yang bergelantungan di pohon-pohon di mana setiap boneka diisi oleh jiwa anak yang diculik. Mereka pun kemudian mencari kuburan Gabriela untuk ditukarkan dengan Danny. Akhirnya kuburan Gabriela ditemukan dan Andrew menggalinya untuk diambil mayatnya. Sedangkan Carly karena ia terus mendengar suara Danny, ia pun mencari dan akhirnya menemukan Danny. Danny? Tak berselang lama kemudian Maria kembali muncul di hadapan mereka bersamaan dengan Andrew yang sudah membawa mayat Gabriela, anak dari Maria. Carly pun menukarkan Danny dengan mayat Gabriela, anak dari Maria, dan menyuruh Andrew lari bersama Danny.
Namun siapa sangka ternyata mayat tersebut bukanlah mayat Gabriela tapi mayat istri Sah Hernandez yang ditandai dengan adanya kalung di lehernya. Dan disinilah rahasia terungkap kalau yang terbunuh di malam itu bukanlah Gabriela melainkan si istri Hernandez. Raut wajah Maria pun berubah drastis bersamaan dengan Carly yang juga panik. Ia pun lari menyusul Andrew dan Danny agar segera pergi dari tempat itu, dimana ketika mereka sudah pergi dari tempat itu, Maria tetap menyusulnya. Saat Maria akan membunuh Carly, disinilah momen terharu terjadi di mana Danny menyuruh Maria agar tidak membunuh ibunya dan berkata kalau ia tidak mau tumbuh tanpa ibunya. Sikap Danny membuat Maria luluh dan teringat Gabriela yang tumbuh tanpa dirinya. Namun siapa sangka kemudian muncul si Jorge menusuk Maria dengan sebuah salib yang membuat Maria lenyap saat itu juga. Di akhir film kita diperlihatkan dengan sebuah rahasia besar mengapa Maria sangat menginginkan Danny sampai-sampai ia melakukan di luar batasnya. Ternyata alasan mengapa Maria sangat menginginkan Danny itu dikarenakan Carly adalah cucu dari Gabriela itu sendiri, di mana hal itu baru diketahui oleh Carly saat Veronica akan meninggal. Dan secara tidak langsung ini membuktikan kalau Danny juga merupakan keturunan dari Maria. Inilah alasan mengapa Maria tiba-tiba menjadi sangat OP, yap, karena ada darah keturunannya yang mengalir pada Danny. Dan tak lama setelah itu film pun berakhir. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan eksistensi kalian. Share dan buktikan kalau kalian adalah manusia. Tetap semangat dan jadilah beban yang berguna bagi orang lain. Terima kasih and see you next time.